Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, perkenalkan kami menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. 1. Ibadah di GKJ Salatiga. Ibadah Minggu pada hari ini masih dilaksanakan di keluarga masing-masing. Jika ada informasi terbaru, akan disampaikan oleh majelis gereja melalui surat penggembalaan. Mulai hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, ibadah Minggu akan disiarkan secara langsung atau yang kita kenal dengan ibadah live streaming. Link YouTube ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dibuka pada pukul 7. 2. Kelas Katekisasi Baptis Dewasa dan Sidi. Kelas Katekisasi Baptis Dewasa dan Sidi yang baru akan dibuka sekitar bulan September 2020. Jemaat yang hendak mengikuti katekisasi di bulan September bisa mendaftar ke kantor gereja pada hari kerja dengan mengisi formulir pendaftaran katekisasi. 3. Penyerahan pemberkatan dan peneguhan nikah. Majelis telah menyerahkan pelayanan katekisasi, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan kepada Majelis GKJ Karanganyar bagi Saudara Aloysius Kukuh Arfaraditya, putra Bapak Indyo Suryo Wicaksono, dan Ibu Margareta Sulyostewati wilayah Cungkup dengan Saudari Gloria Putri Januari, Putri Bapak Suwardoyo dan Ibu Budi Wirnarni, jemaat GKJ Karanganyar. Pemberkatan dan peneguhan pernikahan akan dilayankan pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 di GKJ Karanganyar. Mohon dukungan dari doa jemaat. 4. Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa dan Pengakuan Percaya. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Majelis GKJ Salatiga memutuskan bahwa pelayanan sakramen baptis dan peneguhan sidi untuk sementara ditunda terlebih dahulu. Namun, karena keperluan yang mendesak, maka Majelis Gereja akan melayani sakramen baptis dewasa bagi Saudara Dwi Kukuh Purwanto dan melayani pengakuan percaya bagi Saudari Maria Elda Kartika pada ibadah live streaming yang dilayankan pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Mohon dukungan doa dari jemaat. Persidangan Istimewa Klasis Salatiga bagian Utara. Sehubungan dengan situasi saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19, maka Persidangan Istimewa Klasis Salatiga bagian Utara PIKSBU dalam rangka ujian calon pendeta pelayanan khusus atas diri Ibu Iki Sumartina Putri Prayitno THD yang sedianya akan diadakan pada tanggal 25 Maret 2020 diundur menjadi sidang 1 tanggal 17 Agustus 2020, sidang 2 tanggal 20 Agustus 2020. Persidangan tersebut akan dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Mohon dukungan segenap warga jemaat. 6. Persembahan syukur. Persembahan syukur dalam ibadah minggu di rumah, persembahan bulanan, persepuluhan, unduh-unduh, dan persembahan ucapan syukur yang lain bisa dihimpun dengan 3 cara. 1. Melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA. Untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. 2. Melalui transfer rekening gereja BRI account dengan nomor rekening 1853 01 000051 568 atas nama Wijiastuti atau BCA account dengan nomor rekening 320 232 3232 atas nama GKJ Salatiga. Atau yang ketiga, melalui QRIS dengan barcode yang akan ditampilkan sebagai berikut. Tujuh. Pelayan ibadah minggu. Ibadah minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Gunawan Yuli. Beliau adalah pendeta jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan. Demikian berita jemaat minggu ini. Selamat menyiapkan hati memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh, ada banyak peristiwa yang kita alami. Berbagai perasaan pun berkecamuk. Ada kalanya kita dihinggapi rasa takut menghadap kenyataan dan masa depan. Mari, satukan hati menghadap Tuhan dalam ibadah ini.
supaya melalui ibadah ini kita merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan yang memberikan kita keberanian untuk menjalani hidup. Tuhan Allah hadir pada saat ini, disembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Engkaulah yang esa, patut dimuliakan seberana Allah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita, saudara sekalian. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa takut menghadapi hidup ini? Siapapun kita tak bebas dari perasaan takut. Terlebih manakala badai masalah menerjang perahu kehidupan kita. Hati kita pun diliputi rasa takut, khawatir, panik, dan bahkan putus asa. Kita bertanya-tanya, apakah Tuhan tidak berkenan hadir dan menolong kita? Saudaraku sekalian, sadarkah kita bahwa rasa takut dan khawatir itu muncul karena seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita meragukan kuasa, kasih, dan kehadirannya. Kita pun kurang percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan rancangan keselamatan bagi umat-Nya. Oleh karena itu, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Terkadang kami tenggelam dalam rasa takut, khawatir, dan putus asa. Kami lupa bahwa kami memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kami. Terkadang kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, merasa mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan. Hingga kami pun kadang meninggalkan ketaatan pada kehendak-Mu. Namun ya Tuhan, ketika kami terhempas oleh badai masalah, kami baru mencari Engkau, bahkan sering mempersalahkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidaklayakan,
kelemahan, serta dosa-dosa kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 yang menyatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Syukur kepada Allah atas kasih dan anugerah-Nya bagi kita. Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Pasrah bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku
dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Oleh karena itulah saya mengundang saudara-saudaraku sekalian untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang hidup dan menghidupi kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kuasa kasih-Mu yang memelihara kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan, bahkan hidup di tengah-tengah pandemi corona. Ada banyak ketakutan, kekhawatiran, tetapi kami juga dipanggil oleh Tuhan untuk bisa berbuat sesuatu yang nyata, agar kami berani menghadapi kenyataan hidup ini, karena kami yakin bahwa kami tidak sendirian. Kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan yang menjaga dengan kuasa yang luar biasa. Karena itu ya Tuhan, perkenankanlah pada kesempatan ini kami akan belajar dari kesaksian firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi inspirasi yang menyemangati kehidupan kami untuk berani melangkah dalam menghadapi realitas kehidupan ini. Inilah Tuhan doa kami yang kesemuanya itu kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membaca kesaksian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya ulangi, Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang diberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia
dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perkenankanlah saya ingin menyapa semuanya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, ya, kawula muda. Apa kabar minggu pagi ini? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat. Kesehatan menjadi sangat penting Bapak Ibu dan saudaraku semua, anak-anak, kawula muda, ya. Karena di tengah pandemi ini kesehatan menjadi hal yang patut kita jaga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kita bersama-sama menghadapi pandemi corona ini, tema khotbah yang akan kita renungkan sangat menarik. Dan itu berkaitan dengan kehidupan kita. Tema khotbahnya adalah mengapa takut? Ya, mengapa takut? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan mengapa takut merupakan pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa? Karena setiap orang memiliki rasa takut. Ya, tidak peduli apakah itu orang miskin, orang yang kaya raya, yang banyak hartanya, bisa juga takut. Orang yang tidak punya jabatan, bahkan orang yang punya jabatan yang tinggi pun bisa mengalami rasa takut. Pendeta pun sebagai seorang rohaniwan juga bisa mengalami rasa takut. Ya. Saya akan sedikit bercerita ya, ini pengalaman saya ketika saya mengawali menjadi pendeta jemaat. Waktu itu saya sebelum bertugas di sebuah jemaat, ya, saya diberitahu oleh salah seorang warga jemaat bahwa pendeta sebelumnya, ya, yang akan saya ganti ini, ya, itu pendetanya itu dicap atau mendapat stigma, kalau dalam bahasa Jawa itu pendeta yang jerehan, itu pendeta yang gampang takut, ya, ya. Takut terhadap apa, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian? Ternyata sepele, ya. Takut terhadap hantu. Ya. Nah, ini aneh, ya. Jadi ceritanya itu, saudaraku sekalian, di pastori itu, ya, setiap malam Jumat, ya, kira-kira jam 12 ke atas, ya, itu selalu ada bunyi di belakang pastori itu. Ya. Nah, itulah yang membuat keluarga pendeta itu terganggu di situ. Dan kebetulan pendeta itu karena ya cerehan, takutan kepada makhluk-makhluk gaib, nah mungkin juga dikira hantu, sehingga dia tiap malam Jumat dia mesti tidak ada di pastori. Ya. Lalu kemana beliau? Jadi setiap malam Jumat dia rutin melakukan namanya kalau orang Jawa itu patuwen. Nah, ini kunjungan, ya.
Nah, kunjungannya itu Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itu mulai malam sampai subuh. Bayangin. Jadi malam Jumat itu dia enggak berani pulang ke pastori. Karena dibayang-bayangi oleh rasa takut terhadap hantu tadi. Ya, jadi dia patuan berkunjung sampai subuh, ya. Dan karena sampai subuh maka yang dikunjungi itu rata-rata anak-anak kawula muda. Ya. Nah, itulah yang terjadi saudaraku ketika ada seorang pendeta yang ternyata juga mengalami problem, ya, takut dengan makhluk-makhluk halus, ya. Nah, ketika saya masuk ke sana, wah, saya sudah diberitahu, ya, supaya saya jangan sampai, ya, kena stigma itu, ya. Wah, akhirnya saya harus belajar, ya, ketika saya masuk, dan waktu itu saya belum menikah, ya, dan saya tunggu tuh malam Jumat, ya, betul, ya, saudaraku, betul, ya, itu di belakang pastor itu selalu ada bunyi-bunyian, ya. Wah, itu akhirnya membuat saya tidak tenang, ya, bulu kuduk merinding, ya. Wah, ini bagaimana caranya, ya? Ternyata betul bahwa tiap malam Jumat di belakang pastori ada bunyi-bunyian. Besoknya saya telusuri, ya, ada apa sebetulnya di belakang pastori itu, ya. Ternyata di situ itu ada peti mati, ya, yang disimpan di belakang pastor itu untuk jaga-jaga kalau ada warga jemaat meninggal. Wah, ini gara-garanya, ya. Dan akhirnya saya belajar bagaimana cara supaya makhluk halus ini tidak mengganggu saya. Ya. Saya belajar melihat ciri-ciri hantu, ya, ketika dia tinggal di suatu tempat. Apa ciri-cirinya, saudaraku sekalian? Ya, ciri-cirinya adalah pertama, hantu itu biasanya suka tempat-tempat yang gelap. Yang kedua, gelap lalu pengap, ya, pengap. Tidak ada sirkulasi udara yang bagus dan rata-rata kalau saudara-saudaraku sekalian melihat rumah yang kosong lama enggak ditempati oleh manusia, biasanya dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Itu pasti itu, ya. Saya sudah melihat di rumah-rumah yang lama enggak dihuni manusia, ya. Nah, oleh karena itulah bagaimana caranya? Caranya adalah rumah itu harus dibikin bersih, ventilasi udara harus bagus, lalu di tempat di mana makhluk halus itu suka kegelapan dikasih lampu yang terang, ya, pokoknya dibikin bersih. Ini masih berpikir secara logika, ya. Tapi setelah bersih, bagaimana cara mengusirnya? Nah, ini, ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya pas malam Jumat itu minggu berikutnya saya memberanikan diri, ya, masuk di wilayah yang dikatakan tempat huninya makhluk halus itu. Ya, di atas jam 12 malam saya menghampiri tempat itu, ya. Pokoknya saya yakin dalam nama Yesus gitu, ya. Bagaimana saya enggak dibayang-bayangi rasa takut, ya. Akhirnya saya masuk ke wilayah itu, ya, dan ini saya bikin terang, jendela saya buka semua, ya, dan saya menyapa makhluk itu dengan pendekatan orang Jawa. Orang Jawa kan pendekatannya halus, ya. Jadi saya sapa aja, ya, nun sewu, ya, permisi, ya, saya di sini orang baru. Kedatangan saya tinggal di pastori ini tidak mengganggu saudara. Oleh karena itulah mohon saudara juga tidak mengganggu saya. Ya, kalau boleh, ya, Anda pergi dari ruangan ini dengan baik-baik, tidak apa-apa. Karena saya datang ke sini juga dengan baik-baik. Ya. Jadi mohon saudara bisa keluar dari ruangan ini dengan baik-baik. Carilah tempat yang lebih nyaman untuk saudara. Jangan di sini, karena mengganggu ketenangan saya. Ya.
Itu ngomong sambil merinding ini ya, bulu kuduk memberinding ini ya. Ya. Akhirnya kemudian saya meninggalkan ruangan itu, saudaraku ya. Ya. Semalam itu sulit tidur ya, mengingat peristiwa itu. Kemudian saya akhirnya menunggu ya malam Jumat berikutnya, kira-kira ya ini makhluk ini masih mengganggu apa enggak. Ternyata yang saya alami, ini kenyataan betul ya. Malam Jumat berikutnya tidak ada lagi suara. Ya, suaranya enggak mengganggu lagi. Wah, ini betul-betul kuasa Tuhan bekerja. Sejak saat itulah saudaraku, saya keluar dari ketakutan saya dan saya menjadi orang yang berani menghadapi makhluk-makhluk halus. Ya. Itu pengalaman saya yang pertama di jemaat. Saya juga heran, ini pastori, tempatnya pendeta, ada juga makhluk halus ya yang mengganggu. Ya. Dari pengalaman tersebut, maka kalau ada pertanyaan mengapa takut, ya, takut adalah pertahanan dasar manusia yang terjadi sebagai respon ya terhadap stimulus atau rangsangan. Ya, rangsangan tertentu karena mungkin rasa sakit atau karena ada ancaman ya. Nah, karena saya mendapat stimulus karena ada ancaman. Jadi saudaraku, secara psikologi sebetulnya takut itu adalah emosi dasar. Ya, sama seperti orang berbahagia, orang merasa marah ya. Takut adalah salah satu dari emosi dasar kita. Sedih, ya, terharu, itu bagian dari kita. Nah, jadi orang yang memiliki rasa takut bukan menunjukkan orang yang lemah, bukan. Rasa takut adalah bagian dari naluri alami kita untuk mengingatkan kita, oh ada bahaya loh. Ya, ketika ada bahaya itulah maka pekerjaan kita bagaimana mengatasi. Bukan kita terjebak di dalam bahaya. Maka kalau kita terjebak di dalam bahaya, ketakutan akan menguasai hidup kita. Ya. Maka dari itulah saudaraku, saya belajar mengalahkan rasa takut itu dan saya akhirnya menghadapi ya makhluk halus yang disebut hantu tadi. Ya. Dan saya menjadi berani dan bisa yakin bahwa saat saya menghadapi hantu tersebut, Allah ada bersama-sama dengan saya. Itu yang harus diyakini. Ya. Tapi kalau ada orang ya secara naluriah dia takut dan tidak bisa mengatasi rasa takutnya, nah ini dampaknya menjadi negatif. Apa dampaknya? Bisa cemas, jantungnya berdebar, stres, depresi, ya, trauma, bisa macam-macam ya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Matius 24 tadi kita melihat bahwa para murid yang ada di dalam perahu itu juga mengalami ketakutan. Ya. Tadi kita bisa mendengar bahwa ketakutan itu terjadi pada malam hari, ya, jam 3 termasuk pagi, tapi itu masih malam. Ya. Dan dikatakan di sana bahwa perahu mereka itu diombang-ambingkan dengan angin sakal. Ya. Apa itu angin sakal? Angin sakal adalah angin yang bertiup berlawanan dengan arah perahu. Ya. Jadi karena berlawanan maka perahunya menjadi terombang-ambing. Nah, ketika perahunya itu terombang-ambing, pertanyaan kita adalah apakah para murid mengalami takut? Ternyata tidak. Jadi ketika perahunya itu diombang-ambingkan, ya, mereka enggak takut. Kenapa, saudaraku? Ya, karena latar belakang para murid Yesus ini adalah nelayan. Jadi mereka ini sudah terbiasa, ya, mengembara di laut sebagai seorang nelayan, sudah terbiasa menghadapi ombak, sudah biasa, tidak takut. Ya. Nah, yang berikutnya adalah
ketika mereka ini diombang-ambingkan itu, yang menarik adalah bahwa Yesus datang menjumpai mereka. Nah, inilah ketika Yesus datang menjumpai mereka, ada hal yang aneh. Ya, para murid menjadi ketakutan. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus itu munculnya tidak seperti biasa. Baru kali ini mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut. Oh, ini kayaknya bukan manusia nih, kok ada manusia berjalan di atas air. Ya, seumur hidup baru kali ini mereka tahu. Ya, karena itulah kemudian mindset mereka, pola pikir mereka langsung menduga ini hantu. Ya. Dikatakan mereka itu takutnya sampai histeris berteriak. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka ini takutnya sama hantu, bukan takut sama angin sakal. Ya, takut sama hantu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sikap Yesus melihat para murid sedang takut? Yang menarik adalah cara yang diungkapkan oleh Yesus. Pertama adalah, tenanglah, ini aku. Sikap Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa cara mengatasi rasa takut diperlukan ketenangan diri, ketenangan pikiran, ketenangan hati. Ya. Kenapa, saudaraku? Karena ketenangan diri ini akan membuat cara berpikir seseorang menjadi lebih rasional dalam menyikapi masalah. Apa buktinya? Ketika mereka, para murid menjadi tenang, akhirnya mereka tahu, oh ternyata yang datang itu bukan hantu. Mereka bisa menangkap secara rasional yang datang itu adalah Yesus sendiri. Nah, saudaraku, dengan melihat bahwa yang datang itu adalah Yesus sendiri dan itu datang dengan berjalan di atas air, wah, ini langsung muncul reaksi yang luar biasa dari Petrus. Ya, Petrus kemudian berkata, ya, saya ingin seperti engkau. Ya, saya ingin menghampiri engkau ya. Datanglah kalau berani. Dan akhirnya Petrus memang datang menjumpai Yesus dan berjalan di atas air juga. Jadi di sini kita bisa melihat, saudaraku, Petrus yang tadinya diliputi ketakutan mendapat kekuatan baru gara-gara melihat Yesus. Dan kekuatan baru itulah yang membuat dia berani untuk berjalan juga di atas air. Jadi Petrus sudah berjalan di atas air. Nah, cuma kita harus bertanya, beraninya Petrus itu seperti apa? Ya, kan banyak model-model orang berani. Ternyata keberanian Petrus tidak bertahan lama. Ketika dia berjalan menjumpai Yesus di atas air, muncullah angin. Tapi ini bukan angin sakal. Apa yang terjadi? Ternyata dia tenggelam. Ya, dia takut dengan angin tadi itu yang mengganggu. Ya, ketika dia berjalan di atas air. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa keberanian Petrus itu hanya keberanian, kalau orang Jawa Timur mengatakan itu bonek, yaitu bondo nekat. Ya. Keberanian yang didasari oleh emosi sesaat. Ya. Keberanian yang tanpa didasari oleh keyakinan yang kuat akan mudah jatuh ketika diterpa masalah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah ciri Petrus sebagai orang yang berani, tetapi beraninya itu berani bondo nekat. Itu menjadi ciri Petrus ya. Kita bisa melihat ketika Petrus bersama-sama dengan Yesus ya di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petruslah orang yang berani mengambil pedang di tentara Romawi dan menghunus telinga tentara Romawi. Berani sekali. Para murid yang lain tidak ada yang berani. Ketika Yesus disalib, Petruslah orang yang
mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya. Dia kemudian menyangkal Yesus. Jadi di sini saudaraku, keberanian Petrus bukanlah keberanian yang didasarkan atas keyakinan iman. Maka ini ada hal yang penting, bahwa keberanian yang baik adalah keberanian yang didasari oleh iman yang teguh. Sehingga apapun masalah yang menimpa tidak mudah goyah. Kalau iman tidak mudah goyah, maka integritas seseorang, integritas itu artinya apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu sinkron, ya. Dan ini menunjukkan bahwa ketika iman bekerja, maka sebetulnya Allah juga bekerja yang memampukan seseorang untuk melewati berbagai masalah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap Petrus itu dinilai oleh Yesus, ya, sebagai orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak mudah percaya. Maka keberanian itu harus betul-betul didasari oleh keyakinan yang teguh. Oleh karena itu, saudaraku, saya menangkap dari uraian tadi ada 4 pesan moral yang penting bagi kita semua. Yang pertama, ya, rasa takut tak perlu disangkali, tetapi hadapi dengan ketenangan diri. Ya. Rasa takut kadang bisa muncul dalam pikiran kita. Ya, seperti pada para murid, ya, takut pada hantu padahal nggak ada hantu. Jadi muncul dari pikiran. Makanya kalau ada ketenangan diri, ketenangan pikiran menolong kita untuk berpikir menyelesaikan masalah dengan jernih. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua, ubahlah ketakutan menjadi kekuatan yang memotivasi diri kita mencapai tujuan. Ya. Kalau kita mengalami ketakutan, jangan dibelenggu oleh ketakutan, ubahlah ketakutan itu sebagai motivasi, ya, yang positif. Ini seperti pengalaman saya, gara-gara pandemi corona, saya juga mengalami takut, ya. Tapi kemudian saya, bagaimana caranya supaya ketakutan saya ini tidak membuat saya ini berhenti di rumah. Ya, akhirnya saya membuat sebuah kreasi baru yang produktif, ya. Akhirnya saya berkebun di rumah. Saya menanam banyak sayuran. Ya. Dan saya melakukan bersama istri dan anak sehingga ketakutan saya ini berubah menjadi kekuatan baru yang produktif. Ya, sekarang saya bisa menikmati hasil panen dan saya bagikan ke tetangga. Ya. Nah, itu pesan kedua. Pesan ketiga adalah berani karena keyakinan iman yang benar tak akan mudah tumbang walau terkena gelombang. Ya. Petrus karena keyakinannya tidak benar mudah tumbang. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang kuat, maka kita tidak akan mudah tumbang menghadapi gelombang kehidupan. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya. Seberani-beraninya kita menghadapi tantangan, undanglah Tuhan agar kuasanya bekerja menyelamatkan kita dari segala kesulitan. Saudaraku, banyak orang berani menghadapi tantangan, tapi kalau mengandalkan diri sendiri, ingat, kemampuan kita terbatas. Maka undanglah Tuhan agar kuasanya bekerja menyelamatkan kita di tengah-tengah kesulitan hidup. Kiranya dengan 4 pesan ini menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita mampu melewati ketakutan, menjadi kekuatan, dan kita bisa produktif menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama memasuki saat teduh.
Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itulah saya mengundang saudaraku semua, Bapak Ibu, kawula muda, anak-anak, marilah kita bersatu di dalam doa yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu atas kesaksian firman-Mu yang memotivasi kepada kami semua, agar kami sebagai manusia yang memiliki rasa takut ini bisa berpikir secara positif. Karena rasa takut juga mengingatkan kami agar kami tahu bahaya yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian kami dimampukan untuk berani menghadapi, bukan menghindarinya. Namun Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami menghadapi rasa takut, kerap kali kami tidak mampu menghadapi dengan kekuatan sendiri. Kami mohon kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah rasa takut kami, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak orang mengalami ketakutan, takut tertular, takut mengalami sakit, dan takut dengan berbagai hal yang sungguh-sungguh bisa mengancam nyawa kami. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk menyikapi semua itu dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan. Karena dengan ketenangan itulah kami bisa berpikir dengan jernih dan bisa keluar dari ketakutan itu. Mampukanlah kami sebagai warga jemaat agar kami walaupun banyak di rumah, baik dalam bekerja, belajar, mampukan kami tetap produktif di rumah, mengisi hari-hari kami dengan kreatif, baik itu berkebun ataupun kegiatan-kegiatan untuk mencari berbagai hal secara pengetahuan yang berguna, membaca buku, sehingga betapapun kami di rumah, kami tidak merasa bosan. Tuhan berkati para orang tua, para adiuswo yang juga rentan sekali terkena pengaruh virus corona. Kiranya mereka bisa menjaga diri dengan sebaik-baiknya, menjaga imunitas tubuhnya dengan sebaik-baiknya, agar mereka selamat menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah yang mereka banyak
melakukan kegiatan studinya di rumah, di tempat kos. Tuhan berkati agar mereka tetap menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan memakan makanan yang sehat, dan bisa menghemat agar kehidupan mereka bisa berjalan dengan baik. Berkati juga Tuhan warga jemaat kami yang sedang mengalami sakit, kiranya mereka juga mendapat kekuatan, penghiburan dari Tuhan, karena Engkaulah penghibur yang sejati. Kami juga mendoakan untuk para pendeta, Bapak Ibu anggota majelis yang Engkau tempatkan bertugas di GKJ Salatiga 55 ini. Engkau berkati Tuhan agar mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik, betapapun tugas pelayanannya banyak dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi perjumpaan dengan warga jemaat. Kami juga mendoakan Tuhan pemerintah dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan mampukanlah kami ikut mendukung, karena upaya menghadapi pandemi ini perlu kerjasama, perlu gotong royong, sehingga kami dimampukan untuk melewati semuanya dengan selamat. Tuhan, ampunkanlah segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Kiranya dengan hadirnya Engkau memberikan ketenangan kepada kami, dan kuasa-Mu akan menolong kami untuk melewati semua pandemi ini dengan selamat. Tuhan, itulah doa yang kami ungkapkan pada pagi hari ini, dan perkenankanlah kami akan mengakhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman-Nya yang tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
dan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar, seluas dunia. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan persembahan di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami ucap syukur Tuhan, karena pada saat ini kami boleh beribadah, boleh menerima sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan. Kiranya Engkau berkati kami, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Dan ajari dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan keluasan kerajaan-Mu. Pakailah kami, anak-anak-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Apabila sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau tetap dan senantiasa berkati kami, pimpin kami di dalam kehidupan kami selanjutnya, di dalam kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan kuat kuasa-Mu saja. Dan kiranya kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam ibadah pada saat ini, di dalam mempersembahkan dan di dalam kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi, tibalah saatnya kita berada di penghujung ibadah ini. Maka sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini, jalanilah hari-hari dalam kehidupan saudara dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan hadir dan berkarya dalam kehidupan kita, memberikan rancangan yang terbaik bagi kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Yesusku juru selamatku, Tuhanku
hati